Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Kamalasari. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendekatan bermain. Pendekatan bermain merupakan pendekatan yang menjadikan bermain sebagai sarana utama pembelajaran, karena bermain adalah aktivitas alami anak yang mendukung perkembangan seluruh aspek dirinya. Prinsip utama yaitu yang pertama, bermain bersifat sukarela dan menyenangkan. Yang kedua, bermain menjadi media eksplorasi, eksperimen, dan pembentukan pemahaman. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dan pengamat. Kelebihannya, pada pendekatan bermain meningkatkan kreativitas, kemandirian, kemampuan sosial, dan minat belajar anak. Sedangkan kekurangannya menjadi sulit mengukur perkembangan secara standar, membutuhkan waktu dan ruang yang cukup, serta memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak menjadi aktivitas yang tidak terarah. Contoh penerapannya, yang pertama, menggunakan permainan peran, seperti misalnya bermain toko-tokoan, untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan sosial anak. Yang kedua, permainan balok untuk melatih keterampilan motorik halus dan spasial. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang mengajak anak untuk berpikir kritis dan sistematis melalui proses mengamati, mengumpulkan data, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan hasil sesuai dengan kemampuan usianya. Prinsip utamanya yang pertama berbasis pada fenomena nyata di sekitar anak. Yang kedua, mengutamakan proses eksplorasi daripada hasil akhir. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan analitis. Untuk kelebihannya, pendekatan saintifik melatih kemampuan berpikir secara logis, observasi, dan kemandirian dalam mencari jawaban. Sedangkan kekurangannya, anak bisa terlalu fokus pada keterampilan kognitif sehingga mengabaikan aspek emosional dan sosial. Contoh penerapannya yaitu dengan cara mengamati pertumbuhan seperti tanaman kacang dari biji hingga tumbuh daun, dengan mengajak anak mencatat perubahan setiap hari dan bertanya tentang faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, pendekatan holistik integratif. Pendekatan holistik integratif merupakan pendekatan yang melihat anak sebagai individu yang utuh, sehingga pembelajaran dirancang untuk mengembangkan semua aspek perkembangan seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, bahasa, dan kreatif secara terpadu. Prinsip utamanya, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Yang kedua, pembelajaran menyatu dengan konteks kehidupan sehari-hari anak, menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan latar belakang setiap anak. Untuk kelebihannya, mendorong perkembangan seimbang dan menyeluruh sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna bagi anak. Sedangkan kekurangannya, memerlukan perencanaan yang kompleks dengan guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan anak. Contoh penerapannya yaitu dengan cara mengadakan tema seperti keliling rumah, di mana anak belajar mengenal bagian-bagian rumah, itu termasuk kognitif. Bernyanyi tentang rumah, itu termasuk bahasa dan kreatif, serta bermain peran sebagai anggota keluarga, itu sosial dan emosional. Untuk pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan berbasis anak atau child center. Pendekatan berbasis anak merupakan yang menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran, di mana guru mengacu pada kebutuhan, minat, kemampuan, dan tahap perkembangan masing-masing anak dalam merancang aktivitas pembelajaran. Prinsip utamanya, anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik individu anak. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dan pendukung. Kelebihan pada pendekatan berbasis anak ini meningkatkan motivasi dan minat belajar anak, mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri,
Kekurangannya pada pendekatan berbasis anak, kekurangannya pada pendekatan ini membutuhkan waktu yang banyak untuk mengamati dan memahami setiap anak. Juga sulit untuk mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk contoh penerapannya, misalnya guru mengamati minat anak terhadap hewan, kemudian menyusun aktivitas seperti mengunjungi kebun binatang, menggambar hewan kesukaan, dan bercerita tentang hewan dengan mengizinkan anak memilih jenis aktivitas yang ingin mereka ikuti. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.